Bisa apa enggak? Ada slope up. Kosong. Ini. Aku 200. Bentar. Lanjut aja. Langsung apt get install binsi. Apt get install Gabung pada itu strip. strip ini. Ya. Jelas apa kak? Stripnya apa? Ya spasi lah. Apa spasi? Apa C2? Ini. Loro. Loro nih apa? Apa C2? Bentar. Iya. Wow. Bisa. Untuk sabar. Ini bikin ini. Video. Sar. Ini dulu. Video. Cekan. Sudo ya. Kalau sampai sudah. Ini JBL ini. Status apa JBL? Oh, Itu loh. Yang gua lebih. Iya. lanjut misalnya. Ini. Ini browsernya. Itu Di lah tadi dari salju dulu. Kalau wes kena ya. Lanjut Isor. Oh. Yuk. Isor. Iki yang MKG iki. Sudo. Kau sange sudo. Kamu ini juga kita kan. Jadi pegang kayak mau separuh naik jelas kayak kan batu. Oh ada, itu apa ya? Aku nggak ada kayak gini. Iya lah. Ya benar orang itu banyak loh. Ini yang pas. Nah, mana sih? Saya ini ketahui masih stop. Sorry. It's not Allah tidak ini. Apa tuh ini? User. Teknologi. Dari user. Ada di Roman. Aku udah ada uang. TML. Jamut. Min R. Itu 5.000. Far dari gocengnya. Langsung akun buahan itu.
Untuk HTML. Betapa bahagianya. Oke, tulis mungkin. HTML ya. Itu lah editor. Welcome nih. Kayak web. Enek kanune titik ya. Kurang buka tuh. Oh, HTML sih aku langsung kita. ya ada ML sih. Di enter kena tuh ya. Ah. Tak rakil lah. Ini. Oi. Halo bang, halo bang. Hati hamba. Ya. Gimana? Gunanya apa rasanya? HPmu? Oh, di gua HP ini. Wah, kancane jenek sing gelem lho. Ada di gua. Terus nek wis piye? Ya lanjut ke step. Piye Pak Bene biasa semua. Allah is numpuk lawan. Sing nek YouTube. Tak wis nang editor no piye iki? YouTube tak lo masa ora. Nah, iya dah. Metune piye iki? Hah? Metune piye? Eka. Tenan iki. Iya kontrol X dari piye? Kontrol X. Kurang kena ini Iya. ya TPL. Ndi delok. Terus enter ne. Ini kan batak dari magil. Terus tak wis. Magil. Nek hadis mungkin ini lho. Ibarat untuk main dhewe gak enak hadis. Bukan enak dhewe nang. Delok. Oke. Mana settingannya kurang. Bener. Terus bener ngetik sini. Ya wis lanjut lah mengisar. Ya. Masa padha karo iki. Nano ETC ya. Sholat. Nah, iki. Komen nek. Ada dimarahi. Ya wis. Tapi lho kocak cara kena DNS sama. Dari kuwi netak lho apa soalnya. Iya. Con F nya. Iya. Ini wis dhewe bervariasi. Kenapa ini namanya
Ini sambung gitu dah. Sambung gitu. Kalau kayaknya ini gitu banget rasanya. ini orang Tapi ya sih. gendeng ya. Cek WA masa sing cuma dulu ada tenda. Nah, lo look up ada orang kanan. Admin PSDK UNED itu ganti apa? Yo admin anu Kayak kita, sih kita, biar kita. koncong kalian. Karo, mereka beda. Alhamdulillah. Iya. Mereka beda. Mereka tuh bisa Ini oke. auto yang pas bener dah, gak auto aku dah. Ini iyo kok. Oh, iya. Putih saya. Ya server alias gue. Hah? www. Jadi apa yang dia nama? Oh. Mana ini gitu apa? Tapi ya UAS toh. Oh, Bisa cek. Yang pas. Berhasil. ini 2A.net. Oh, Oh, ini 2A.net. apa namanya? Makan. Gitu, nah. Permomo BMI. Rasa garap. Yang di YouTube tak? Yang di YouTube gitu. Ya, Bang. Iya. Putar YouTube sih. Ya merah apa? Berarti gak kayak udah tugasnya. Masa lah yang tugas itu. Nambahin yang kayak video ini. Itu loh, bukan naik di. Gak kena. Ayo. Jeluk mi. Itu nek Android anu, mana aku base 64 sih kan. Apa nih? Singkatnya. Error pun dik tak itu sing base 64 atau default. Ini www rasanya kayak itu. Apa kau di ini tak emang kita upload. Ini ngepick aja. Benang tuh tinggi lah. Tapi di sini malah itu. Aduh malah hilang. Waduh ngap. Sudah gitu tono. Kok hilang apa itu? Kok belum gitu Ya hilang lah gitu nih. apa amat nak. Ya sembilan habis profil. Kontrol terus lagi. Iya. Itu ibaratnya itu masih perikanan anak kuliah. Ya sembilan yang mendung. Ketiin saya jangan. Kok error writing Ki? Apa faedahnya ngap? Ki. Kok error writingnya ya? Mungkin ah. Kameranya dia belum kena ke. Ya jangan kan ngetik kuwi bertanggal sebarang. Oh ya kak saya. Iya benar kuwi nah. Kok aku dua kan Iya toh, servernya aku .net toh. Teman-teman semua, balik lagi di channel web program Itu seri belajar Iya Taki. pemula. tidak. Dan di video kali ini TP kita ini akan belajar dua. mengenai sesuatu yang disebut dengan MySQL. Ya, tapi sebelum PT kita masuk ke situ, dua.net. kita akan masuk dulu ke topik mengenai database. Nah, Untuk memahami database,
kita harus paham Iya, dulu tapi apa ya. itu data. Jadi data kalau kita lihat dari definisi Ganti lagi. itu adalah Tapi ya. representasi fakta yang ada di dunia Sekarang nggak nyata. sepatu Jadi anu. apapun yang kalian Aduh, lihat, mana apapun yang kalian bocah? baca, itu bisa merupakan sebuah data. Ya contohnya simpel aja, kalian bisa representasikan sebagai nama, misalkan nama seseorang itu adalah data. Lalu misalkan buku itu pasti punya judul, itu juga data. Ya, Apa lalu bagi ada Mbak? misalkan nomor Oh, KTP oh. dari seorang penduduk, ya itu adalah data. Harga barang, harga pemberian itu juga data. Foto seseorang, dokumen, video, musik, nah itu juga merupakan data. Ya, jadi ini Dia beberapa main aku contoh juga ya. representasi data di dunia nyata. Nah, biasanya data-data ini saling terkait dan bisa kita hubungkan terhadap sesuatu lah gitu misalnya ya. Contohnya yang sederhana aja buku. Ini Ya, kalau kita ngono deh. bicara mengenai buku, nah maka Oh, akan dek, ada kayak data-data sampui yang tak ganti terkait 80 dengan ya. buku ini. Ya, tadi sudah saya contohkan salah satunya adalah buku itu pasti punya judul. Ya, ada judulnya. Kan sampui error loh. Ada pengarangnya siapa? Ganti kode Penerbitnya siapa? Tahun terbitnya kapan? Atau kalau buku tersebut dijual, harga bukunya berapa? Jumlah halamannya berapa? Ya, jadi itu adalah data yang terkait dengan buku. Sama juga seperti misalnya data mahasiswa. Ya, data mahasiswa. Seorang mahasiswa pasti punya nama. Masih punya nomor identitas, ya, nomor registrasi, nomor induk. Mahasiswa juga punya email misalnya, jurusan, dan lain-lain juga. Ya, dan ini adalah data-data yang sudah kita coba buat di video-video sebelumnya. Kita sudah mencoba membuat data mahasiswa, ya, walaupun masih kita simpan dan kelola ke dalam sebuah array, yaitu di dalam pemrograman. Nah, sekarang kita bahasnya di luar pemrograman dulu. Nah, sekarang problemnya adalah bagaimana kita menyimpan dan mengelola data ini. Sebelum kita berbicara mengenai database, ya sebetulnya kita pasti sudah pernah melakukan penyimpanan dan pengelolaan data. Ya, walaupun caranya macam-macam. Simpel aja, misalkan saya mau menyimpan data-data mahasiswa dalam bentuk teks begitu ya. Nah, saya bisa menyimpan ke dalam sebuah file teks saja biasa seperti ini. Ya, kita tulis di notepad misalnya ya, ketik nama mahasiswa atau nomor telepon teman kita. Atau misalkan kalian mau nulis pengeluaran kalian bulan ini, bisa aja kalian secara gampang kalian tulis di dalam teks notepad, nah paling gampang. Nah, itu sudah pengelolaan dan penyimpanan data yang sangat sederhana. Atau kalau kalian mau sedikit lebih kompleks lagi, kalian bisa pakai software yang memang khusus mengelola data. Ya, misalkan kalian pakai Microsoft Excel, membuat sebuah spreadsheet gitu ya. Nah, ini bisa lebih baik lagi mengelola data daripada kita kelola di dalam file teks tadi. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan yang mengandalkan pengelolaan datanya menggunakan Excel seperti ini. Jadi sepertinya tidak perlu menggunakan apa yang kita sebut dengan database gitu nantinya. Nah, walaupun nanti seiring dengan pertambahan data, seiring dengan waktu berjalan, pasti juga timbul masalah. Ya, kalau kalian mengelola datanya seperti ini. Masalahnya bisa macam-macam, bisa terkait dengan kapasitas. Ya, karena semakin lama pasti ukuran file itu akan semakin membengkak. Yo ngalah Lalu ada lagi ngap masalah kecepatan akses, ya, kecepatan mencari, dan lain sebagainya. Karena semakin banyak datanya, apalagi datanya tidak memiliki aturan yang jelas, itu pasti akan kesulitan. Ada lagi masalah keamanan. Siapa yang bisa mengakses datanya? Apakah datanya dapat dengan mudah digunakan oleh orang lain, dimodifikasi oleh orang lain? Nah, ini ada problem dari sisi keamanan. Ada lagi dari sisi gimana kalau misalkan ada data yang sama sudah pernah masuk ke dalam tabelnya, bisa ditangani nggak? Nah, kena tau ngap Ya, ngap. dan masih banyak lagi problem yang bisa muncul kita mengelola datanya seperti tadi. Lalu solusi untuk masalah ini bukan berarti kita harus punya sebuah sistem yang bisa menangani skalabilitas. Artinya kalau misalkan datanya bertambah, sistem atau aplikasinya mampu menangani itu. Lalu ketersediaan data, kapanpun kita minta, kapanpun kita cari, datanya ada. Ada lagi security, ini tadi ya, apakah data yang sudah kita buat itu aman atau tidak. Lalu ada masalah permanen atau tidak datanya. Contohnya waktu kita membuat menggunakan array lah. Beberapa video sebelumnya kita udah coba bikin data mahasiswa. Misalkan saya punya mahasiswa, saya simpan ke dalam array. Lalu saya menambahkan mahasiswanya. Kan kita bisa menggunakan PHP menambah mahasiswa untuk ke dalam array. Masuk, tapi ketika kita halamannya, itu datanya akan hilang karena tidak pernah ya, dan juga solusi-solusi lain untuk menangani masalah yang ada. Nah, solusi ini
itu sudah ada Orang kena ya, dalam terus tak sebuah database. Sekarang kita balik lagi ke database. Apa itu Oh, database? gila, buat rasa ngono. Nah, ini banyak dari kita yang suka salah Dia nih, mendefinisikan iya, sebuah database. Banyak yang bilang database itu seperti Kenyar. ini. Oracle misalkan, MySQL atau MySQL, Ah, SQL ini Server, keluar. PostgreSQL, atau bahkan yang sekarang itu namanya MongoDB. Nah sebetulnya Wah, ini bukan database nyap. ya, walaupun kalau misalkan dalam obrolan mungkin sesama programmer atau Ya, bahkan yang betul. bukan programmer kita bilang ini database. Ngakak. Nah, padahal sebetulnya kalian mesti tahu ini adalah software Gitu aja. dan database management system. Ini semua adalah Motor, database weh. management system. Hah? Software Ya, weh, raranya kena adalah database. Tak itu betul nih, Bos. Sedangkan database itu Iya, ini sendiri tahu. merupakan data di dalam Enter. DBMS-nya. Nah itu hati-hati teman-teman ya. Itu masalah Yo, benar, terminologi benar. aja, kadang-kadang kita suka salah nyebutin. Waduh, Kita lihat bocah. DBMS tadi saya bilang adalah sebuah Ya, software saya atau aplikasi yang bisa menampung piro banyak sing database 15 di ya. dalamnya. Hmm? Jadi sebetulnya datanya ada di Dari dalam mana? database. Aturannya, Iya. keamanannya, hak aksesnya itu ada di dalam database. Nah DBMS itu mampu mengelola banyak database. Dan jenis-jenis DBMS ini pun Dapat banyak. admin. Ada yang Admin disebut akan dengan tuh. database management system yang Coba, relational DBMS atau disebut .net, RDBMS. Ada yang Name. disebut dengan hierarchical DBMS. Ada lagi network DBMS atau bahkan yang sekarang Wah, lagi iya, ki populer aneh. tadi MongoDB itu Oh, malah ngap. DBMS. Ya, jadi NoSQL itu tidak menggunakan SQL. Betul, Kak. SQL sendiri itu adalah merupakan bahasa sendiri, bahasa yang digunakan untuk melakukan interaksi pada database. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian lihat tadi, kalau kalian lihat di sini, kalian lihat di beberapa DBMS itu ada kata Betul. SQL-nya. Nah itu karena DBMS ini memiliki bahasa yang sama untuk berinteraksi dengan datanya. Ya, jadi kalau kalian nanti belajar MySQL, sintaks-sintaks di dalamnya itu bisa digunakan untuk DBMS yang lain selama DBMS-nya menggunakan bahasa SQL. Nama SQL yang akan kita pelajari itu masuk ke dalam relational DBMS. Ya, jadi di dalam database-nya nanti kita bisa buat keterhubungan. Mungkin ana sing gong kegawe seperti wi ini. Misalkan kalau kita lihat RDBMS atau Relational Database Management System ini, pada saat kita membuat database, nanti di Mek dalamnya direkturmu kita sana ya? akan membuat tabel. Ya, emang wis ada lagi, Mang? Di dalam Iya, database. cekan saya. Misalkan kalian mau buat Cek ini. database Iki sebuah dulu universitas, gitu. pasti di dalamnya kalian Cing punya gitu. banyak tabel. Ada tabel mahasiswa, Gitu. ada tabel Wis sing Pintar udah. jamut wis kuwi wis. Wes, ya, Wi. dan lain Terus mbok sebagainya. anu kung Dan masing-masing tabel tadi bisa Wes, kita Mak, Mas, hubungkan Urung, menggunakan Pak. sebuah Nah. relasi. Ini kan bar Nah dikuwi untuk di tabelnya sendiri Con, yang ada di dalam jamut, baru database nanti ini itu kalian kita. bisa bayangkan atau representasikan seperti tabel yang ada di dalam Excel tadi. Itu enggak itu. Atau kalian pasti pernah lah Ya, membuat kurang lebih tabel paling. menggunakan Balik, Wi. Microsoft Word. Masa gitu di ya. Nah silang representasinya kabel. sama meskipun secara fisik itu nggak seperti Ini ini. kabeh Kalian bisa bayangkan tabel biasa yang di dalamnya dia kontrol punya file. baris Gua ya, atau nanti nah. kita sebutnya adalah di record manusia baris. blok gitu. Dan ada kolom. Itu blok ya, Pak? Nah kolom ini nanti Kontrol kita kan sebut shift, dengan kan? field. Musiknya dia Contoh sederhananya ini ya, Terus kontrol K. dimana nanti kita bisa punya di dalamnya itu Nah, ada sama. beberapa field, ada field nama, ada field NRP, email, jurusan, dan Kok malah lain-lain. ngora kena. Nah, nantinya kalau misalkan datanya sudah terisi, satu mahasiswa itu kita sebut dengan satu record. No, Atau contoh lain misalkan data karyawan, ya sama aja dia punya field nama, nomor induk karyawan, umurnya berapa, tanggal diterima kapan, dan gajinya berapa misalnya. Dan kalian harus paham tiap-tiap field ini nantinya punya aturan sendiri untuk mengisikan datanya. Ada field yang harus kalian isi menggunakan teks, misalkan ada yang harus kalian Min isi pay. menggunakan angka. Oh, lah Gitu gitu. ya. Jadi ada aturannya, nanti kita definisikan Langsung field LS ya, apa, LS. tipe data. Langsung LS. Delok tulisan itu. Itu aturan-aturan itu nanti akan kita masukkan ketika kita membuat sebuah database. Langsung Ya, OBB ini HTML adalah contoh struktur terus ini var dari ya. sebuah tabel di dalam database. Di dalam sebuah tabel itu ada sebuah konsep yang dinamakan dengan primary key atau kunci utama lah, gitu ya. Ini sangat penting kalian Terus? pahami karena rasanya tiap-tiap tabel itu harus memiliki sebuah primary key. Nah, apa itu primary key? Ya, con Simpel lagi gini aja. Primary key itu adalah Con sebuah user data min R itu. Malah yang dapat tidak. merepresentasikan Tahun satu dua baris tahun dua record dan representasinya harus unik. Misalnya, Kita. ketika kita punya data mahasiswa seperti ini. Nah, kalian coba lihat di dalam field-field ini data mana Kayak var sih yang enggak usah. dan bisa merepresentasikan kalau dia itu Iya. adalah record mahasiswa tertentu.
Unik itu artinya tidak Kamu boleh dulu. ada data Enggak yang aku sama udah kira udah. di dalam tabel itu. Contohnya Wala wes misalkan langsung nama. ngagung deh. Pertanyaannya, boleh nggak ada mahasiswa yang namanya Terus sama, ini langsung ini ya. bahkan persis sama Enter. gitu ya, misalkan Sandika Galih. Boleh nggak ada mahasiswa lain yang namanya Sandika Tak Galih? urungnya aku enggak ono. Nah, boleh aja, dan itu memang memungkinkan ya ada orang Iya. yang namanya sama. Nah, tapi nomor registrasi coba kalian lihat. Kayaknya Boleh nggak ada mahasiswa berbeda pada tem. yang memiliki nomor registrasi yang sama? Aku. Nah, nggak boleh ya. Nomor registrasi itu untuk satu Wes orang nek mahasiswa aku tertentu. adotnya Jadi ini datanya unik. langsung Unik itu nggak boleh ada yang sama. kan Nah, ini user kemungkinan bisa menjadi sebuah Aku nggak usah. primary key. Sekarang kita lihat email. Weh. Boleh nggak ada dua orang yang Ini ya. memiliki email Langsung yang enter. sama? Nggak boleh juga kayaknya ya. Karena email itu hanya boleh satu. Oh, Jadi tidak sama kandidat untuk primary key. Tinggal kita lihat mana yang lebih cocok untuk menjadi primary key. Oke, misalkan saya anggap aja nomor registrasi adalah data yang cocok untuk menjadi primary key. Jadi misalkan seorang mahasiswa ditanya NRP kamu berapa? Sekian. Nah, dari NRP itu aja kita udah bisa tahu namanya siapa, emailnya apa, jurusannya apa, bahkan nilai kuliahnya, dosen walinya siapa, dan lain sebagainya. Hanya dari satu data saja. Nah, tapi hati-hati teman-teman. Kita harus pikirkan juga pada saat nanti mengisikan datanya. Ya kan, NRP ini tidak mungkin diisikan oleh mahasiswanya itu sendiri. Kan? Maksudnya nggak mungkin memilih sendiri saya NRP-nya mau berapa. Pasti dibuatkan oleh sistem atau oleh aplikasi, atau bahkan diinput. Kok ini Kak, delok enggak sing con ana tulisane ngono Nah, ngene. kalau misalkan diinputkan manual oleh admin, ini hati-hati. Masa sampai ana tulisane ngene wonge. Bahwa yang dia inputkan itu Tengah. belum pernah ada sebelumnya. Ya, dan hati-hati. Nah, tulisannya gue manusia apa jenenge itu operation ada not kemungkinan permission. membuat kesalahan pada saat menginputkan data, misalkan lupa atau salah gitu ya. Kita bisa membuat sistemnya atau aplikasinya mengisikan mahasiswa baru yang datang, maka otomatis nomor registrasinya akan bertambah satu. Sing wis sing Nah, kita ngantong. tambahin aja nomor registrasi sebelumnya plus 1, kan aman ya. Misalkan tadinya 13 30 40 321. Begitu ada mahasiswa berikutnya nambah 322, depannya sama semua. Nah, mungkin aja hati-hati lagi begitu kalian melakukan operasi matematik, datanya harus angka. Ini mbok apa nih? Supaya bisa Sing camot mentok kan kudune gak tulisan to. 1 tambah 1 tambah 1. Kok ngene toh? Nah, dari 3 Cehamut apa cehawon? kalau kalian lihat Dodi dan Sing Erik, camot. Cehamut itu ya. primary Kan key kudune loro to. 1 nambah 1. Con naruh Tinggal jamut. dijumlahkan. Nah, nek ndi Nah, yang kami jadi Indonesia. masalah adalah NRP saya. Wis bener ta delok to nek file gitu ada Karena NRP aku dua saya awis dong. dimulai dari Direktor ini. angka 0. Ya nambahi Karena NRP ini setiap angkanya mempunyai makna. Ya, kalau misalkan di kampus kami itu 2 digit pertama Tak urung emang masuk setel direktori malah. 4 itu Mau kan artinya nek mau wis. yang bersangkutan masuk tahun 2004. Lalu angka berikutnya Mau langsung camut aja jalan aku. angka berikutnya Langsung camut ya. baru nomor Mau urut tak ono mahasiswa. nih aku. Ya, jadi kita bisa jumlahkan. Jadi memang Nah, sekarang kalau depannya 04, maka nilai ini tidak bisa saya buat Cihamut sebagai langsung. karena angka nggak mungkin Cihamut R dengan- itu 55 ini. paham nggak? Min R itu 55 Dan ini. NRP ini harus saya buat sebagai Karena kayak ono string garis miring, Kak. teks gitu. Gini tak no? Dan ketika kita buat Bunga nggak sebuah usah. data sebagai Gak string, usah. akan Ya lebih kan, sulit sebut aku. untuk menambahkan. Jadi langsung slash untuk kan. Gitu ya. Jadi ini harus kalian pertimbangkan. Nah, iya kan podo ae, Kak. Kalau misalkan kalian mau gampang, Ya, nah nanti turun tak enter ya? itu sebuah field baru. Field Podo baru ae. yang memang isinya angka dan Ya. angkanya Cok, macam Korea nih kocak. terus menerus Nah, permission enggak? Iya, datanya Mas. bertambah. Jadi nggak peduli NRP-nya Ah. berapa, ID ini akan terus bertambah satu. Masa balen duren. ID pasti unik, NRP pasti unik, email pasti unik. Mau tak ono nih Tinggal memang. kita lihat mana yang paling cocok untuk dijadikan. Terus karena Karena di Ya, dalam sekarang database step itu lanjutnya ada lah, sesuatu yang disebut dong. dengan auto Ora kena ning ya ngene wong iki. ra anune sing ngisi porter ra satu kena. nilai kepada record yang baru masuk. Gitu ya. Abang Jadi ya? sampai sini aja mungkin sudah banyak sekali istilah-istilah baru. Kalau kalian belum pernah belajar database sebelumnya, Songono lho. pelajari dulu sebelumnya istilah tersebut supaya nanti di video-video selanjutnya kalian gampang ngikutinnya. Ya, karena sekali lagi Saya kan dek, saya apa ini, saya Mas? nggak akan jelaskan detail mengenai database. Dan istilah yang Dulu umum tutor ya? database tadi ya, ada field atau kolom, ada row atau baris atau record, ini sama aja.
ada key. Nomor. Nah, ternyata key atau kunci di dalam tabel atau database itu ada banyak. Yang tadi adalah primary key ya. Primary key itu di dalam sebuah tabel itu harus ada. Ya, lalu ada yang disebut juga dengan foreign key. Ya, nanti ini silakan dipelajari. malah. Lalu ada auto increment tadi, itu adalah fitur dari database untuk HTML head satu body persatu tiap body. record masuk. Ada relationship ya, hubungan antar Wis mau tabel. simpen Jadi toh kalian bisa definisikan nanti ketika membuat tabel. buat Dan ada normalization atau normalisasi, sebuah proses untuk membuat tabel di dalam database kalian itu normal. Androidmu tadi. Ini silakan kalian pelajari secara umumnya aja dulu itu apa, supaya nanti melanjutkan serinya lebih mudah lagi. Nah, selanjutnya dari DBMS yang banyak ini, sekali lagi yang akan kita pelajari di seri ini hanya satu, itu hanya MySQL aja. Walaupun tadi seperti yang saya bilang, MySQL itu menggunakan bahasa SQL dan banyak DBMS etc yang apache menggunakan 2 bahasa sheets SQL, sehingga apple pemahamannya bisa apple akun diterapkan 2 pada .net mu DBMS orang yang mbok lain. isi. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu, gimana kalau kita Saya langsung emang coba apa aja wi? membuat sebuah database dan tabel Mau isi ya. menggunakan MySQL ini. Iya toh. Baik, jadi sekarang saya minta kalian buka dulu Exam control panelnya. Ini Hai guys, kamu mungkin ngira kalau ini iklan Sprite biasa, padahal Makin gampang ya bang. Kalau ini Sprite Water Lemon dengan rasa lemon lime yang enteng sodanya. Ngilangin haus Oke, nggak coba. pernah seenak ini. Coba Kan sekarang. 15. seperti ini. Kalian lihat, kalau sebelumnya di video-video sebelumnya kita cuma butuh menjalankan server webnya aja, yaitu Apache. Nah, kalau sekarang untuk bisa terhubung ke dalam database atau untuk bisa menjalankan DBMS MySQL ini, kita harus jalankan dulu server database-nya. Ya, jadi kalian pastikan klik tombol startnya, pastikan itu sudah berwarna hijau. Ini artinya kita sudah siap terhubung dengan MySQL-nya. Ya, sekali lagi MySQL itu ada yang bilangnya MySQL, ada yang bilangnya MySQL, itu sama aja lah ya. Walaupun sebetulnya si MySQL-nya nggak mau kalau produknya disebut MySQL, tapi itu kebiasaan aja. Oke, kalau sudah dijalankan, sekarang gimana kita bisa mengakses database? Kita harus tahu dulu tempat penyimpanan dari aplikasi MySQL ini. Aplikasinya itu ada di dalam folder instalasi exam kalian. Jadi kalian harus tahu dulu di C, atau di D, atau di E, di dalam program files, atau di mana gitu. Kalian harus tahu dulu. Jadi sekarang coba kita buka dulu foldernya, tempat kalian menyimpan examnya. Kebetulan saya simpan examnya di D. Ya, silakan kalian kalau di tempat lain dibuka aja, masuk ke folder exam. Ya, sebelah kiri lihat, itu pasti ada folder MySQL. Ada ya, folder MySQL. Dibuka aja. Lagi kan naik no. Folder ini abaikan aja. Kalian masuk ke folder yang namanya bin. Ini atau folder binary-nya. Nah, di dalamnya banyak aplikasi-aplikasinya. Banyak aplikasi exe itu ya. Yang kita butuhkan adalah yang MySQL ini. Jadi cara menjalankan DBMS-nya sebetulnya dengan mengeksekusi file MySQL ini. Ya, coba kita sekarang double klik aja ya. Kita double klik filenya. Harusnya kalian masuk ke sini. Ada tulisannya welcome to the MariaDB monitor. Nah, sekarang kalau kalian buka ini ada tulisan MariaDB, nggak usah meskipun aplikasi ini namanya MariaDB, database yang kita akses itu masih MySQL atau MySQL. Jadi sama aja. Ini artinya kita sudah terhubung ke database. Jadi nanti di dalam sini kalau kalian lihat ada komen prompt-nya ya, kalian bisa isikan perintah SQL-nya. Kita coba satu perintah. Ada perintah untuk menampilkan isi dari database. Ya, perintahnya gini, kalian ketik aja show. Loh, ya kena no kok. Kena lo Zon. Databases. Iya tadi. Show databases. Silakan kalian pencet tombol enter, maka akan tampil seperti ini. Nah, ceritanya di dalam DBMS-nya ada dua database. Ada lagi lah. Dan sumpah gini, jelas dong nih dia biar. Ada tes. Ini kalau kalian baru install examnya, itu pasti muncul. Oh, ini oh. Kita sudah berhasil sebetulnya ini terhubung ke database MySQL. Adalah mati tuh. Bajing kena kobek cok. Sebagai guest atau sebagai tamu. Nah, jadi Dong kok kalah dong. Jadi Mereka iket mengkalah gitu deh. cuman bisa lihat dua database ini. Padahal Makanya cuma Dewi. karena yang lain hanya bisa diakses oleh
admin. Tak main ini Untuk bisa langsung menambah atau database di sendiri, mengubah, menghapus, kita harus masuk ke Seperti? sini sebagai admin. Nah, Lu caranya jajan tidak ada, dengan melakukan jajan double pakai klik ada. file MySQL Terus di ini kemarin dalam tuh. Explorernya seperti tadi kita lakukan. Walah. Caranya kita harus menelusuri